يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita akan membahas tentang peperangan yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Dan peperangan ini terjadi di sekitar bulan Dzulhijjah dan Muharram, dan sampai setelah beberapa bulan setelahnya. Peperangan ini peperangan yang betul-betul memilukan. Perang di antara dua pasukan Islam, perang di antara dua sahabat yang mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, yang terjadi di Siffin. Siffin ini nama tempat yang di sekitaran Kufah, yang hampir berdekatan dengan sungai Euphrates atau ke arah Syam. Sekarang mungkin masuk ke daerah sebagian Irak. Itu namanya perang Siffin. Siffin itu nama tempat. Perang Siffin ini terjadi setelah beberapa bulan dari perang Jamal. Kita tahu perang Jamal telah kita ceritakan secara ringkas. Mengapa terjadi perang Jamal antara Aisyah, juga beberapa sahabat yang bersama Aisyah pergi ke Kufah, pergi ke Irak, ya, ke Kufah juga, menuntut pembunuhan Utsman bin Affan. Sebenarnya perang Siffin ini pun sama, masih dalam masalah yang sama, yaitu meminta pembunuhnya Utsman bin Affan. Sebagaimana kita ceritakan kemarin, bahwasannya kita ngulang sedikit, terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan itu dikarenakan provokasi daripada Abdullah bin Saba, Yahudi Yaman, yang sempat memberikan provokasi di sekitaran Madinah, Mekah, tapi ternyata tidak bisa memecahkan barisan kaum muslimin Madinah Mekah, karena kebanyakannya para sahabat sudah saling tahu dan iman mereka kuat. Jadi nggak bisa diberikan provokasi. Apa yang dia lakukan? Abdullah bin Saba memprovokasi orang-orang Mesir, orang-orang yang baru masuk Islam tapi tidak bertemu dengan Rasulullah dan nggak pernah hidup dengan para sahabat, cuman mendengar kisah-kisah sahabat. Orang yang seperti ini kan mudah untuk diprovokasi. Awalnya Abdullah bin Saba itu mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini semua manusia suka, mengingkari kemungkaran, mengajak kebaikan, manusia suka. Tapi akhirnya dia akan memberikan provokasi bahwasannya Utsman melakukan kemungkaran. Sampai terkumpullah sebagian orang Mesir
sebagian orang Syam, dan kebanyakannya dari Irak. Dari Irak ini. Ketika banyak dari Irak, mereka berkumpul di bulan Zulhijjah untuk mengepung rumah Utsman. Ini bulan Zulhijjah juga. Sampai akhirnya Utsman dikepung sekitar 6.000 orang. Dan tidak ada seorang pun dari mereka sahabat Rasulullah SAW. Mengepung rumah Utsman dengan berargumen, kita sudah kisahkan bahwasannya ada surat yang disuratkan ke Mesir seolah-olah menggantikan pemimpin Mesir yang bercapkan dengan capnya Utsman bin Affan, padahal Utsman bin Affan gak pernah bikin cap itu. Ternyata cap itu ditulis oleh anak tirinya Utsman bin Affan. Tapi akhirnya terjadilah pembunuhan. Ya, jadi masalahnya adalah masalah sudah kita ceritakan tentang kepemimpinan orang Mesir. Meninggal Utsman bin Affan, Aisyah radhiyallahu anha bersama ribuan pengikutnya dan ada beberapa para sahabat pergi menuntut ke Irak, langsung ke Irak mereka. Waktu itu Ali langsung dibaiat menjadi khalifah. Khalifahnya Ali dibaiat, Aisyah setelah membaiat langsung pergi untuk mencari pembunuhnya Utsman ke Irak. Sampai di Irak, terdengarlah oleh Ali bahwasannya Aisyah ke Irak. Ali pun bersama pasukan pergilah ke Irak. Tujuannya adalah menghentikan jangan sampai sesama kaum muslimin perang. Karena untuk mencari seorang pembunuh dan seorang kudeta itu tugas pemerintah. Ini yang dianggap oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Aisyah dan yang lainnya menganggap bahwasannya ini pembunuhnya harus cepat ditangkap. Sampai pecahlah perang Jamal, yang ketika itu berhentinya perang ketika jatuhnya onta atau jamalnya Aisyah. Berhenti, ini sudah kita ceritakan sebagian. Selang beberapa bulan, pakaiannya Utsman bin Affan yang berlumuran darah, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada potongan jari istrinya Utsman bin Affan terbungkus dalam pakaian, dikirim kepada Muawiyah yang berada di Syam. Syam itu sekarang Syria dan sekitarnya. Damaskus dan sekitarnya itu Syria, dan dari dulu Damaskus itu juga menjadi pusat peradaban Islam. Ketika sampai pakaian ini kepada Muawiyah, kenapa pakaian ini bisa sampai kepada Muawiyah? Muawiyah sebenarnya di Damaskus itu sudah menjadi gubernur semenjak zamannya Umar bin Khattab. Tetapi secara kerabat juga Utsman dan Muawiyah sama-sama Bani Umayyah. Yang mengirimkan pakaian ini adalah saudarinya Muawiyah, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummul Mukminin, istrinya baginda Rasulullah SAW. Begitu pakaian ini dipegang oleh Utsman atau Muawiyah, terbakarlah emosi sampai dia berkhutbah. Dikatakan dia berkhutbah di hadapan orang-orang di Syam. Sambil berulang-ulang dia berkhutbah mengangkat pakaian itu di hadapan ribuan orang Syam. Sampai orang Syam semuanya menangis melihat pakaian yang di situ berlumuran darah Utsman bin Affan. Terbakarlah kemarahan orang-orang Syam dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar tentang pembunuhan Utsman bin Affan. Dan mereka juga sudah dengar tentang peperangan Jamal yang Aisyah dan yang lainnya menuntut pembunuhan itu kepada ahlul Irak. Dan mereka pun tahu bahwasannya kebanyakan orang yang mengepung di rumah Utsman ketika itu ahlul Irak, orang-orang Irak. Tapi enggak semuanya orang Irak, tapi kebanyakan orang Irak. Disebutkan oleh para sejarawan dan ini disebutkan oleh para ulama, sebenarnya pembunuh Utsman sampai hari ini tidak diketahui siapa orang. Enggak ada ahli sejarah yang bisa memastikan siapa pembunuhnya Utsman.
dikarenakan betul-betul chaosnya di rumah Utsman ketika itu, dan orang nggak ada yang bisa bertanggung jawab siapa yang membunuh Utsman. Ini juga yang menyebabkan Ali tidak tergesa-gesa menghakimi siapa yang membunuh Utsman. Sementara Muawiyah tetap minta pembunuhnya Utsman segera dieksekusi. Kalau memang itu orang Irak, sudah serang Irak, ratakan Irak, atau semakna dengan ini, atau orang Irak serahkan siapa pembunuhnya Utsman. Cuman masalahnya memang itu banyak orang Irak. Cuman orang Irak sendiri secara pasti siapa yang membunuh dengan mata kepala melihat membunuh itu belum dapat informasi yang pasti, dan buku sejarah pun tidak bisa menyebutkan itu. Akhirnya apa yang terjadi, semakin kuat permintaan untuk membayar dan menebus darahnya Utsman ini, sampai akhirnya Muawiyah dan yang lainnya memberikan isyarat tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak mau baiat. Ketidakmauan baiat ini menyebabkan Ali marah. Ali kan sudah diangkat menjadi khalifah. Semua para sahabat di Madinah sepakat, semua sepakat Ali menjadi khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, sahabat yang mulia ini, dia tidak mau berbaiat kepada Ali, bukan karena ingin kepemimpinan, bukan. Berbeda dengan pendapat-pendapat Syiah. Syiah mengatakan Muawiyah ingin mendapatkan kepemimpinan, bukan. Yang Muawiyah minta adalah, aku akan berbaiat kalau selesaikan dulu orang Irak. Kenapa? Karena dapat informasi, dan ini pun menjadi salah satu perbuatan Abdullah bin Sabah, yaitu membuat kaum muslimin di dalam kebimbangan dan kecemasan. Dan dia orang yang memiliki kecerdasan di dalam menghasut, Abdullah bin Sabah. Ternyata sebagian orang Irak masuk ke dalam pasukannya Ali ketika di perang Jamal. Ali, ya namanya pemerintah, ada rakyat yang bergabung dengan dia. Dia menerima semua rakyatnya. Karena kan belum pasti siapa yang membunuh. Memang ahlul Irak, apakah semua ahlul Irak harus kita musnahkan? Ketika peperangan Jamal ini ada sebagian orang Irak yang berada di barisan Ali, ditambah lagi dengan isu-isu yang jelek, Ali punya andil terhadap pembunuhan Utsman. Walaupun Muawiyah tidak pernah mengatakan itu, tapi ini isu yang tersebar. Ali membiarkan pembunuhan Utsman. Apa buktinya? Sampai sekarang nggak dicari orang. Ini disebar oleh Abdullah bin Sabah. Ali bersama orang-orang Irak disebar semuanya tentang masalah ini. Maka itu Ali bin Abi Thalib pun pernah sendiri mengatakan, tidak ada, atau semakna dengan ini, tidak ada orang yang paling kulihat, paling berkhianat dan pendusta sebagaimana orang-orang Irak. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena dia mengalami di perang Jamal dia bersama orang Irak, di perang Siffin dia bersama orang Irak, bahkan dia pernah tinggal di sana. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah aku melihat orang yang paling berkhianat sebagaimana khianat orang-orang Irak. Keadaan semakin memanas. Muawiyah tidak mau baiat. Ali sebagai khalifah menganggap harus baiat. Apa yang dilakukan? Ali mengutus Abdullah bin Umar. Ali mengutus Abdullah bin Umar untuk mengambil kekuasaan gubernur Syam. Ditunjuklah Abdullah bin Umar sebagai pemimpin Syam. Abdullah bin Umar ketika itu menolak. Aku nggak mau, katanya. Karena dia tahu tidak akan mungkin Muawiyah tinggal diam. Sementara Muawiyah di Syam itu sudah dicintai. Dari zaman Umar bin Khattab dia jadi gubernur, warga Syam mencintai Muawiyah. Terlebih lagi ketika Muawiyah terbakar emosi dan terbakar rasa marah ketika Utsman dibunuh, dia sempat beberapa kali khutbah
Dan ternyata orang-orang Syam semuanya mengatakan, ya Utsman, ya Muawiyah, kami bersamamu. Mereka komitmen untuk bersama Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka dari itu Abdullah bin Umar i'tizar, nggak mau, minta maaf, aku nggak bisa jadi gubernur di Syam. Diutuslah oleh Ali bin Abi Thalib Sahal bin Hanif, penggantinya. Ketika Sahal bin Hanif ingin pergi ke Syam, mengabarkan ini, sampai di jalan dia balik badan. Karena dia bertemu dengan sebagian orang-orang Syam. Orang Syam sudah menegaskan, kalau kamu pergi ke Syam sebagai penguatnya Muawiyah, silahkan masuk Syam. Tapi kalau kamu pergi ke Syam bukan orang yang menguatkan Muawiyah, maka lebih baik kau pulang saja. Dengan isyarat ini, Sahal bin Hanif mengerti, gak mungkin dia masuk Syam. Baliklah dia lagi ke Ali bin Abi Thalib. Maka Muawiyah pun melarang atau bahkan tidak menganjurkan orang-orang Syam untuk berbaiat kepada Ali. Sampai Ali menyerahkan pembunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai mereka mengatakan, orang Syam mengatakan, la nubai man ya'wil qatlah. Kami tidak akan berbaiat kepada pelindung pembunuh. Isunya sampai seperti itu. Coba bayangkan, Pak. Ini kalau kita berada di situ gimana keadaannya? Ali menganggap aku ini khalifah yang sah. Ada di dalam kekuasaanku, negaraku, orang yang enggak mau baiat. Sementara kekuasaan ini di zamannya, dari zaman Umar bin Khattab, itu sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Sementara sebagian menganggap aku enggak mau sumpah setia sampai tahu siapa yang bunuh. Aku enggak mau bersumpah kepada pelindung pembunuh. Isu ini kan berat. Isu ini berat. Itulah fitnah. Fitnah di zaman itu pun begitu besar. Belum lagi isu-isu yang terus berkembang. Dikatakan bahwasannya ketika terbunuhnya Utsman, Hasan dan Husain ada di pintu rumahnya Utsman. Didapatkan Hasan dan Husain ketika terbunuhnya Utsman, Ali sedang ada di Madinah, tidak sedang haji, dia sedang ada di Madinah. Terbunuhnya Utsman, begitu orang-orang masuk dan melihat ternyata Ali sudah ada di dalam rumahnya Utsman. Ini kan semua jadi isu yang membakar orang-orang yang gak mengenal Ali untuk bersuudzon kepada Ali. Padahal kisahnya, Ali itu ketika 6.000 orang itu ingin mengepung rumah Utsman, Ali memang mengutus Hasan dan Husain mengatakan, jaga pintu rumahnya, jangan pernah ada yang masuk. Tapi ternyata itu orang-orang bukan masuk dari pintu rumah, masuk dari atap rumah. Begitu masuk dari atap rumah, terjadilah kegaduhan di atap rumah. Hasan dan Husain masuk, tapi sudah terbunuh. Begitu Hasan dan Husain keluar, Hasan dan Husain keluar dari rumah. Jadi fitnah ini betul-betul fitnah yang akhirnya Abdullah bin Sabah bisa membuat bola api semakin besar dalam kebencian orang-orang yang tidak hadir dalam fitnah itu. Setelah itu, masih terus qalu li annal Utsman qatala matluman fi ittikab muslimin. Mereka mengatakan Utsman ini dibunuh secara zalim. Maka yang membunuh Utsman harus diserahkan. Fa idza bay'na zalamuna. Kalau kami membaiat kamu sekarang, kami menzalimi Utsman. Kami menzalimi Utsman karena kami belum meminta haknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kami telah menelantarkan Utsman mati begitu saja kalau kami membaiat sampai tidak diserahkan siapa pembunuhnya. Maka Muawiyah menganggap dia bertanggung jawab secara moral dan secara kekeluargaan untuk membela dan mencari haknya Utsman. Kenapa? Karena dia dan Utsman sama-sama dari Bani Umayyah.
dari Bani Umayyah. Karena ketika itu yang Bani Umayyah terbesar di antaranya tokoh besar adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai dikatakan dialah wali dami. Jadi kalau seandainya ditanya nih nanti ketahuan pembunuhnya, ini didam atau dikisos. Lah, dam itu kan dibayar onta sekitar 100 diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Ya termasuk keluarga terbunuh itu Utsman, Muawiyah. Jadi Muawiyah menganggap berhak bagi dia untuk menuntut ini. Ini mau dikisoskah atau mau dibayarkan dam? Fasafaku fi syahrul haram fi baladil haram. Mereka katakan mereka telah membunuh Utsman di tanah haram, di bulan yang haram. Tiba-tiba ada orang berdiri namanya Murrah bin Ka'ab. Ya. Murrah bin Ka'ab mengingatkan, walaula haditsun sami'tu min Rasulullah SAW takallamtu. Kalau bukan karena hadis Rasulullah SAW, aku enggak mau bicara. Kemudian dia katakan, fadzakara fitan. Orang ini Murrah bin Ka'ab mengingatkan, hati-hati, ini akan menjadi fitnah di tengah kaum muslimin. Maka ketika itu, hada yawma idin alal huda. Faqumtu ilaihi fa idza huwa Utsman bin Affan fa aqbaltu alaihi fa wajjahtu fa qultu ma hada qala na'am. Kemudian ada hadis-hadis yang lain, yang hadis ini ingin menunjukkan Muawiyah menuntut untuk sekali lagi pembunuh-pembunuh Utsman ini dipastikan. Ya Utsman, innallaha asa an yalbisaka qamisan. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat dari Nu'man bin Bashir dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, arsala Rasulullah SAW kana akhiru kalimat an daraba mankibai. Akhir ucapan yang Rasulullah katakan kepada Utsman, ketika itu Rasulullah memukul pundak Utsman dan mengatakan, ya Utsman, innallaha asa an yalbisaka qamisan. Allah akan memberikan engkau pakaian. Fa in aradal munafiquna an ala khalqi'i fala takhla' hatta talqani. Kalau nanti kau ketemu orang-orang munafik ingin membuka pakaianmu, jangan kau buka sampai kau ketemu aku. Rasulullah ucapkan 3 kali. Faqultu laha ya amirul mu'minin aina kana hada ank? Qala nasitu wallahi ma dzakartu. Diingatkan hadis ini, maka Aisyah mengatakan, Allah aku lupa tentang hadis ini. Jadi mereka menafsirkan bahwasannya yang mengambil kekuasaan Utsman bin Affan itu adalah orang-orang munafik berdasarkan hadis ini. Rasulullah SAW memberikan dia pakaian, Allah memberikan pakaian, maksudnya adalah khalifah. Semakin banyak hadis-hadis perbincangan seperti ini, semakin besarlah fitnah tadi. Kemudian semakin kuatlah mereka untuk meminta siapa pembunuhnya, dan mereka orang-orang Sam mendatangi Muawiyah dan bersumpah kepada Muawiyah untuk mencari kisos masalah ini. Berjalannya waktu 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin kalau dilihat dari mulai pengangkatan Utsman, pengangkatan Ali, sampai hampir setahun belum ada baiat setia. Belum ada baiat setia daripada Muawiyah. Maka Muawiyah, Ali bin Abu Thalib banyak menulis surat kepada Muawiyah untuk minta Muawiyah ini segera tunduk kepada khalifah. Tapi enggak satu pun surat itu dibalas, kecuali balasannya sama. Siapa pembunuh Utsman? Dan ini pun di bulan yang ketiga setelah disuratkan beberapa kali, dia tulis, dia balas, bukan berbicara tentang baiat setia, malah berbicara tentang siapa pembunuh Utsman. Muawiyah menulis surat kemudian, surat itu dibacakan kepada Ali. Maka Ali mengatakan, ma'ara ji'tuka min inda qaum la yuriduna illa qaud kulluhum mautur. Datang orang itu bawa surat kepada Ali, lalu Ali mengatakan, apa yang kau bawa? Maka utusan ini mengatakan, aku datang dari satu kaum yang tidak menginginkan kecuali pembalasan.
Maksudnya pembalasan terhadap pembunuh Utsman. Wa taraktu sittina alf syaikhan yabkuna tahta qamisu Utsman. Dan aku tinggalkan orang di Syam lebih daripada 60.000 orang. Mereka semuanya menangis di bawah pakaiannya Utsman. Maksudnya pakaian Utsman yang dikirim kepada Ahlus Syam. Maka mulailah di sini panas. Ini awalnya. Panaslah di antara dua pasukan besar ini. Mulailah Amirul Mukminin mempersiapkan pasukan untuk pergi ke Syam dan ingin mempertegas kedudukan khalifah. Ini udah setahun disuratin, nggak ada jawaban. Sekitar jawaban, pertanyaannya ke situ lagi. Akhirnya Ali bin Abu Thalib mempersiapkan pasukan pengen nyamperin Muawiyah di Syam. Ketika itu Ali sudah berazam untuk pergi ke Syam. Dia tulis kepada Qais bin Sa'ad di Mesir agar bersiap-siap berperang. Kepada Abu Musa dia tulis juga. Dia tulis juga kepada Utsman bin Hanif. Bahkan ketika itu Ali bin Abu Thalib naik mimbar dan khutbah. Dia udah bertekad ingin mempersiapkan pasukan pergi ke Syam. Keluar dari Madinah. Di Madinah dia pilih Qatham bin Abbas sebagai gubernurnya untuk memimpin sementara di Madinah. Maka ketika itu manusia pun banyak yang keluar bersama Ali. Karena orang di Mesir dia suratkan, di Madinah yang selama ini yang patuh, yang sudah berbaiat kepada Ali, dia minta untuk perhatian terhadap perang ini. Begitu sudah pasukan betul-betul mau berangkat, datang Hasan bin Ali kepada Ali bin Abu Thalib. Datang kepada bapaknya bilang, ya abati, dak hada. Wahai bapakku, hentikan ini. Fa inna fi syafaqud dima'ul muslimin. Karena nanti akan menumpah darah kaum muslimin. Maka ketika itu antara Ali dan Hasan terjadi dialog. Maka Hasan gak ikut. Bapaknya tetap mengatakan berangkat. Falam yaqbal min, dia gak terima nasihatnya Hasan. Nah, ini juga sebab faktor ketika Ali bin Abu Thalib meninggal, Hasan kan langsung diangkat menjadi khalifah. Ketika Hasan menjadi khalifah, Muawiyah masih hidup. Maka Hasan 6 bulan menjadi khalifah, dia sengaja mengundurkan diri, dia berikan kepemimpinan kepada Muawiyah. Karena dari asalnya pun dia sudah memberikan kepada bapaknya masukan, sudah jangan sampai darah kaum muslimin berpecah. Dan sikap Hasan ini sebenarnya sudah diprediksi dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dia akan mendamaikan dua pasukan besar, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali memberikan liwa bendera perang kepada Muhammad al-Hanafiyah. Ya, Abdullah bin Abbas ikut. Amr bin Abi Syaibah juga ikut. Diletakkan di sebelah kiri. Semua pasukan sudah disiapkan. Amr bin Saif, Abdullah bin Asad. Di depannya juga ada Abu Layla bin Amr bin Jarrah. Ini saudaranya dari anak saudara dari Abi Ubaidah bin Jarrah. Setelah peperangan Jamal, ini Amirul Mukminin mengutus Jarir bin Abdullah kepada Muawiyah. Disebutkan bahwasanya Ali ketika berbicara tentang fitnah Sabaiyah yang kedua, fitnah Sabaiyah tadi kita bilang Abdullah bin Saba yang bikin fitnah dan menyebabkan kaum muslimin saling berpecah. Dikatakan Basrah Ma'rakatul Jamal. Ini khamsata ashhur wa wahid wa ishruna yauman. Ini sekitar 5 bulan lebih setelah itu. Atau dia masuk Kufah setelahnya. Maka setelah peperangan Jamal ini sekitar 6 bulan ya, atau 2 bulan atau 3 bulan setelahnya, catata ashhur wa ruya syahran asalasa ashhur. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan setelah perang Jamal,
Maka Amirul Mukminin Kufah yaumul Isnin asyara lail dakhalat min Rajab sittata wa salasin faqila lahu inzil bil qasr abiyat faqala la inna Umar bin Khattab kana yaqra'u nuzul fa ana aqra'u dzalik. Maka ketika itu dikatakan kepada dia, turunlah di dalam kerajaan putih ini. Dia katakan, tidak, aku tidak mau turun karena Umar bin Khattab tidak menyukainya, maka aku pun tidak menyukainya. Maka dia turun di suatu tempat dan dia sholat di sana, wa jami' a'dham raka'atain. Tsumma khataban nas fahasam 'alal khair. Kemudian Ali berkhutbah di depan manusia dan memberikan motivasi untuk kebaikan dan melarang mereka dari kejelekan. Dia memuji Ahlul Kufah di dalam khutbahnya. Kemudian dia mengutus Jarir bin Abdullah wa kana al-Hamzani min zamani Utsman ila Ash'ath bin Qais wa huwa ala niyabatil ayam Utsman. Jadi dia utus juga beberapa pasukan di Kufah ini untuk mempertegas dan memperkuat pasukan Utsman. Ya'khudul bai'ah. Dia ambil semua sumpah setia orang-orang Kufah. Tsumma yuqbila ilaih. Fa'ala dzalika falamma arada an yabasal ila Muawiyah radhiyallahu yad'u ila bai'atihi. Faqala Jarir bin Abdullah al-Bajali ana adhab ilayhi Amirul Mukminin. Maka sekali lagi Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir bin Abdullah kepada Muawiyah untuk sumpah setia. Sampai Jarir bin Abdullah mengatakan, aku pergi kepada dia wahai mukminin, fa inni baini wa bainahu wudda. Biar aku yang pergi karena antara aku dan Muawiyah itu ada kekerabatan dan kasih sayang. Fa akhidu laka bai'ah. Aku akan usahakan Muawiyah berbaiat kepadamu. Wa qala Ashtar la tab'ath Amirul Mukminin fa inna akhsha an yakuna hawa'u ma'ah. Bahkan Ashtar mengatakan, jangan utus dia, jangan utus Jarir bin Abdullah. Karena Jarir bin Abdullah ini terlalu dekat dengan Muawiyah. Aku khawatir malah Jarir nanti terpengaruh dengan Muawiyah. Apa kata Ali? Biarkan Jarir yang pergi ke Muawiyah mengabarkan kepada Muawiyah. Kemudian dia menuliskan buku kepada Muawiyah, kitab kepada Muawiyah, bahwasannya bahwa Muhajir dan Ansar telah sepakat untuk berbaiat kepada Ali. Dan dia mengabarkan juga telah terjadi perang Jamal. Maka dia mengajak kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, sekali lagi ini Muhajir wal Ansar semuanya berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata ketika Jarir bin Abdullah sudah selesai, dia berikan kitab itu kepada Muawiyah dan juga kepada Amr bin As. Karena Amr bin As ketika itu pun berada di Syam dan dia bersama di barisan Muawiyah. Lalu Muawiyah bermusyawarah dengan Amr bin As dan yang lainnya. Kesimpulannya, setelah datang surat dari Jarir bin Abdullah dan segala argumen dari Jarir bin Abdullah, Amr bin As, Muawiyah dan sebagian dan orang-orang Syam, pemimpin-pemimpin Syam tetap tidak mau berbaiat kepada Ali sampai diserahkannya pembunuh Utsman. Akhirnya kembalilah Jarir bin Abdullah dan mengabarkan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah sampaikan ini kepada Muawiyah. Falamma fatal bab Muawiyah illa aghlaqtuhu. Tidaklah Muawiyah kecuali menutup pintunya. Artinya Muawiyah enggak mau. Maka Ashtar mengatakan, wallahi ba'athani lam yu'ni jawabal Muawiyah la ajalannahu min faqrah. Walau ata'ani fika Amirul Mukminin halabastuka amsalu hatta yastaqimu amru hadhihi ummah. Mulailah berjalan setelah dapat kabar gembira ini, kabar berita ini kan di Kufah disuratkan lagi. Ternyata tetap tidak mau. Mulailah berjalan pasukan Ali bin Abi Thalib dari Kufah menuju Syam. Dikatakan dia mempersiapkan pasukan yang sangat banyak. Walaupun beraneka ragam buku sejarah yang memastikan berapa pasukan itu, tapi ada riwayat yang lebih kuat yang mengatakan bahwasannya pasukan ini berjalan sekitar 50.000 orang, berjalan dari Kufah menuju Syam untuk datang kepada Muawiyah. Maka ketika itu pasukannya Ali semuanya kumpul di daerah Nakhliyah. Nakhliyah ini di dekat Kufah. Jadi orang dari Mesir datang, orang dari Irak datang, orang dari Kufah datang, orang dari Madinah datang, semuanya kumpul di Nakhliyah. Dan ternyata banyak juga yang datang dari Irak. Ini yang menyebabkan juga fitnah. Ternyata Irak banyak yang datang bersama Ali bin Abi Thalib. Sementara Muawiyah sedang meminta
pembunuhnya Utsman dari orang Irak. Bertambah lagi isu. Kalau begitu, jangan-jangan memang benar-benar dibelain. Abdullah bin Sabah terus dan Abdullah bin Sabah ini, dia tidak berada pada pasukan yang satu. Dia pecah pasukannya. Ini Abdullah bin Sabah. Pasukan dia yang di Irak, yang telah termakan isu dengan Abdullah bin Sabah, dia masukkan kepada grupnya Ali bin Abi Thalib. Pasukan Abdullah bin Sabah yang berada sebagian di Syam dan di Mesir, dia masukkan kepada pasukannya Muawiyah. Jadi betul-betul di dua pasukan ini ada kelompoknya Abdullah bin Sabah. Walaupun kebanyakan pasukan Irak itu ada di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan, ya, ini daerah Nakhliyah sekitar 2 mil daripada Kufah. Datanglah dari kabilah-kabilah dari Irak. Datang juga ada Abdullah bin Mas'ud. Dari Nakhliyah sendiri dari Ziyad bin Nadar. Juga dari ada sekitar 8.000 pasukan. Abdullah bin Mas'ud dari kaum Ansar. Juga dari Baghdad, Irak. Itu terkumpul juga sekitar ribuan, bahkan salasa alaf, 3.000. Dari Mosul, semuanya kumpul. Di total semuanya berkumpul di situ hampir 50.000 pasukan. Telah berkumpul di sini. Nakhliyah ini kan Kufah yang baru mau masuk ke Syam, dekat Irak, dan dia dekat dengan Kufah. Terdengar berita ini oleh Muawiyah. Muawiyah bersama tekad yang kuat untuk mencari pembunuh Utsman, maka dia mempersiapkan juga peperangan. Orang-orang Mesir, ya, dan sebagian orang-orang yang pulang dari Madinah itu, diantaranya Abu Amr bin Badil al-Khazai, ya, dia termasuk kelompok-kelompok orang yang ikut dalam pasukan membunuhnya Utsman. Maka ketika itu ada beberapa pasukan yang disiapkan oleh Muawiyah, ini pada tahun 36 Hijriah. Di dalam riwayat dikatakan, Ahlus Syam semuanya berbaiat setianya kepada Muawiyah. Tidak berbaiat kepada Ali, bahkan mereka berbaiat kepada Muawiyah untuk menuntut darahnya Utsman. Maka Muawiyah pun berjalan membawa pasukan yang banyak, dan di sini pun ikhtilaf riwayat-riwayat berapa pasukan Muawiyah yang banyak ini. Ada yang mengatakan sekitar 120.000. Ada yang mengatakan 70.000, 70.000. Yang jelas, hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan berapa banyaknya pasukan ini itu beraneka ragam. Tapi kalau dilihat secara umum, maka pasukan Utsman atau pasukan Muawiyah yang disiapkan untuk memerangi Ali bin Abi Thalib atau berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib itu sekitar 70.000 pasukan. Jadi dari Ali berapa tadi? 50.000. Dari Muawiyah 70.000. Ini pasukan besar. Dari Ali itu mulai Mekah, Madinah, Irak, sebagian Kufah ikut kepada Ali. Dari Muawiyah sebagian Syam, naik sedikit ke Syam ke atas, bahkan sebagian orang-orang Mesir pun ikut kepada Muawiyah. Sementara ini semua kan kekuatan kaum muslimin. Ini kekuatan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ini pecah, bahkan peperangan ini betul-betul hancur, habis ini, sekitar 10.000 pasukan kaum muslimin habis, maka bisa dipastikan kaum muslimin lemah. Pasti dipastikan. Pasti bisa dipastikan Romawi akan gampang lagi merebut kaum muslimin. Bayangkan 100.000 pasukan dengan semua kekuatan perangnya dibawa, kekuatan senjatanya dibawa, kekuatan hartanya dibawa. Musuh-musuh Islam menunggu siapa di antara kalian yang kalah. Kalau ada yang kalah berarti kekuatan kaum muslimin melemah. Ini nggak disadari di awal perang. Tetap mereka bertemu sampai mereka akhirnya
terkenal dengan qitalu alal ma', berperang karena air. Sampai pasukannya Ali di Siffin, sampai pasukan Muawiyah di Siffin. Tapi karena pasukan Muawiyah ini terlalu banyak, mereka nggak dapatkan satu lapangan luas yang bisa menampung semua pasukan. Akhirnya Muawiyah memilih sebagian lereng-lereng gunung dan naik ke tempat yang tinggi pasukannya Muawiyah. Dan di arah lain, di bawah, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Penuh, sudah ribuan pasukan berkumpul di tempat itu. Pasukannya Muawiyah yang berada di atas menguasai aliran air. Apa yang mereka lakukan? Mereka putus air agar tidak ke bawah. Mereka masukkan air ke tempat mereka. Ini mulai terjadilah panas. Bayangkan, 50.000 pasukan tidak diberikan air. Maka awal terjadinya perang, belum langsung perang besar. Datanglah sekitar 20 orang atau lebih, minta supaya saluran air dihidupkan. Hidupkan saluran air. Ketika minta dihidupkan saluran air ini, bukan hidupkan saluran air, malah mereka langsung membunuh orang-orang itu. Akhirnya matilah. Mulai panas. Terdengar oleh Ali, kita tidak diberikan air, pasukan kita dibunuh. Sampai akhirnya, di dalam riwayat dikatakan, semenjak hari itu, 1 hari 2 kali terjadi peperangan antara pasukan. Tapi belum pasukan besar. 50 pasukan, 100 pasukan, 150 pasukan. Sehari 2 kali berperang. Jadi kalau mereka berperang, mereka berperang. Ini katanya salah satu dibilang kebaikan atau keanehan atau mungkin keunikan perang Siffin. Ketika mereka perang, mereka perang. Ketika dikatakan perang berhenti, mereka minum di sungai yang sama sambil ngobrol yang sama. Karena mereka semua saling bertanya, kamu ini saudaraku. Sampai suatu hari, ada sahabat yang nanti akan dibunuh. Ya ini Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ikut dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Dia ketika itu ikut perang di usia 93 tahun. Ammar bin Yasir. Ketika ini pasukan bertempur sama setengah hati begitu. Benar nggak sih kita ini? Yang kita bunuh ini kaum muslimin juga. Sampai akhirnya Ammar bin Yasir mengatakan, kata Ammar bin Yasir, kalau kalian ingin surga, berperanglah. Kita membela hak Ali bin Abi Thalib. Sampai di sebelah Ammar bin Yasir mengatakan, mereka bughat, mereka ini adalah orang-orang yang berkudeta, mereka ini orang-orang kafir. Dia membakar semangat dengan mengkafirkan saudaranya. Ammar bin Yasir ketika itu mengatakan, la taqul kadza. Jangan kau bilang mereka kafir. Hum ikhwanuna, mereka saudara kita. Wa hum baghu alaina, tapi mereka bugot, tapi mereka kudeta kita. Ini keadaan seperti ini juga sama dalam keadaannya kelompok Muawiyah. Di dalam kelompok Muawiyah ada Abdullah bin Amr bin As, ada Amr bin As, ada para sahabat. Yang Amr bin As ketika itu pun merasa bahwasannya di depan kita ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat yang banyak. Keraguan ini Muawiyah tetap memberikan sampai datang Abdullah bin Amr bin As berkata, bagaimana nih Muawiyah? Kata Muawiyah, kita tidak ingin membunuh mereka, kita cuma ingin minta pembunuhnya Utsman bin Affan. Tetap itu argumennya Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka di dalam sebuah riwayat, ketika air ini diputuskan, As'a bin Qais ja'a ke ila Muawiyah. As'as bin Qais datang ke Muawiyah, berkata kepada Muawiyah, ya Muawiyah, fi ummati Muhammad habu annakum qataltum ahlul Iraq. Ya Muawiyah, ini umatnya Muhammad. Apakah kamu ingin membunuh juga ahlul Iraq semuanya? Libu'uthul darari, padahal mereka punya anak-anak dan punya perempuan. Lalu dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika 2 kelompok orang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya.
Lalu Muawiyah mengatakan setelah dibacakan ayat, "Ma turid?" Apa yang kamu inginkan? "Khulu bainana wa bainal ma." Kami minta alirkan air ini buat kami. Dia bacakan ayat ini. Kami masih saudara, kita masih muslim. Maka ketika itu, ya sudah, kata Muawiyah, khul, berikan mereka air. Tapi peperangan sudah terjadi, beberapa kelompok. Terus seperti ini, berusahalah untuk berdamai. Ini ternyata di bulan Muharram, di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, di awal-awalnya sampai akhir bulan Muharram, peperangan di Siffin itu per kelompok. Pasukan 1 regu, pasukan 2 regu, terus berkelompok. Di bulan Muharram, mulailah diusahakan untuk cari titik tengah, bagaimana berdamai. Maka diutus lagi surat setelah melihat darah kaum muslimin, anak-anak muda kaum muslimin, banyak yang jatuh dalam peperangan ini. Maka ditulis lagi surat. Maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengutus Bashir bin Amr al-Ansari dan Sa'id bin Qais al-Hamdani wa Syabath bin Rabi' at-Tamimi kepada Muawiyah. 3 orang diutus sama Ali bin Abu Thalib kepada Muawiyah. Ini sudah di Siffin ini. Masih mengajak mereka untuk masuk ke dalam baiat setia. Masuk ke dalam khalifahnya, pemimpinnya Ali bin Abu Thalib. Masih seperti awal. Muawiyah bukan mengatakan aku tidak mau menjadikan Ali sebagai pemimpin. Ansar, Muhajir, ridho semuanya Ali sebagai pemimpin. Aku pun ridho, tapi berikan sekali lagi siapa pembunuhnya Utsman. Siapa pembunuhnya Utsman? Enggak ketemu lagi jalan keluar. Di bulan Muharram ini, ketika Ali mengutus 3 orang, tidak lagi keluar, tidak ketemu lagi jalan keluar. Maka mulai saat itu tidak lagi perang antar regu. Mulai sudah perang dengan perang yang besar. Dipersiapkan dengan perang yang besar. Ini padahal sudah sebulan, hampir sebulan mereka di sana. Perbekalan sudah banyak habis. Tapi mulailah Amr bin As pun mulai membongkar semua senjata peperangan. Mulai membongkar senjata peperangan. Akhirnya terjadi lagi perang di bulan Dzulhijjah dan peperangan ini terjadi beberapa hari. Ini perang yang besar, khususnya perang yang besar. Ya. Adatul harb ala ma kanat alai min syahr Dzulhijjah. Perang lagi. Farq mubarizin al-fardiyah atau shakhsiyah iltihamul kulli. Kama adatul waqi'atul harbiyah baina fariqain had tarikh akthar min 70 waqa'ah. Bahkan lebih daripada 70 kali perang dalam sebulan itu. Wa dzakara anna 90, sampai ada yang mengatakan dalam sebulan itu lebih daripada 90 kali perang. Di antara regu-regu dan di antara batalion-batalion tadi. Illa ana aliyan a'lana fi jayshihi anna ghadan arbi'a sayakunu iltiham kulli jami'il jays. Ali mulai mengumumkan setelah mengutus 3 orang tadi, ternyata 3 orang tadi tidak direspon dengan baik. Ali mulai lagi memberikan keputusan besok hari Rabu semua pasukan kumpul bersama. Jadi bukan lagi per batalion. Kumpullah di hari Rabu semua pasukan untuk mempersiapkan perang besar ini. Dengarlah Muawiyah tentang perang ini. Ali besok menyiapkan pasukan besar di hari Rabu. Ketika itu Muawiyah ketika mendengar kabar ini, dia malah langsung mempersiapkan pasukannya dengan segala senjatanya. Berdiri Amr bin As untuk mengeluarkan semua senjata yang ada pada gudangnya dan persiapannya. Di esok harinya, di hari Rabu, pasukan sudah berbaris rapi. Semua pasukan Ali berbaris rapi dengan segala persiapan perangnya yang penuh dengan persenjataan. Ali bin Abu Thalib di tengah-tengah pasukan. Abdullah bin Abbas di sebelah kiri. Ammar bin Yasir dia sebagai pasukan apa itu bahasanya kalau pasukan yang berjalan kaki untuk membuka yang pertama. Iya, dia seperti itu. Ammar bin Yasir dia di depan. Muhammad bin Hanafiyah dia pemegang bendera. Hisham bin Utbah dia sebagai pemegang bendera juga. Ash'as bin Qais dari Bani Tamiyah dia memimpin pasukan Syam.
Ya, adapun pasukan dia memimpin Maimanah sebelah kanan. Adapun pasukan Syam, maka Muawiyah dengan pasukannya dia meletakkan Muawiyah sebagai Amirul Jaish, panglima perang. Amr bin As sebagai komandan dari pasukan Syam. Juga dia menyebutkan sebagai Darukala Himyari ala Maimanah. Orang-orang Himyar di sebelah kanannya. Wal Habib bin Maslamah Al-Fahri Al-Maisarah dari Madar. Orang Madar pasukan kiri. Mukharib bin Sabah Al-Kalai Hamilul Liwa, yang membawa bendera perangnya Mukharib bin Sabah. Maka dua pasukan besar ini bertemu. Sampai dikatakan oleh Ka'ab bin Ju'ail Ad-Daghlabi, salah satu syu'ara, tentang kejadian di hari Sabtu ini, dia mengatakan asbahatul ummah fi amrin ajib lil mulku majmu'un ghadan liman ghalab faqultu qawlan sadiqan ghairu kadhib inna ghadan tahliku a'lamul arab. Begitu pasukan besar ini keluar, sampai saking besar pasukan yang keluar ini dengan persiapan yang besar, mereka cuma mengatakan dua pasukan ini kalau benar-benar terjadi perang maka tidak ada lagi bangsa Arab. Artinya akan mati mereka dengan sesama mereka sendiri. Karena saking banyaknya yang keluar, yang tinggal dengan perempuan-perempuan di rumah. Kalau semua ini mati, udah nggak ada penerus lagi Arab. Saking besarnya pasukan yang keluar. Maka hari kedua, setelah terjadi peperangan, ya, hari kedua di hari Kamis, ketika sudah waktu golas min salatil fajar, di waktu yang mulai di waktu subuh, Ali mempersiapkan lagi pasukannya. Dan dia membuat strategi yang lain. Pasukannya agak dirubah. Pasukan sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, langsung Ali yang memberikannya. Tapi hari kedua ini, pasukan Irak yang ada pada pasukan Ali betul-betul berambisi ingin menghancurkan Muawiyah sampai hampir Muawiyah mundur. Ketika hari kedua ini, sampai hampir Muawiyah mundur, tapi Muawiyah berpikir dia tidak akan pernah mundur. Jadi betul-betul banyak kaum muslimin yang mati ketika itu. Sampailah di hari Jumat, ini hari puncak. Hari Jumat ini hari puncak mereka berperang. Di hari Jumat ini, ketika berperang, sampai semua senjata dikeluarkan. Apa yang terjadi? Pedang-pedang patah. Busur-busur habis. Orang-orang yang mati bergelimpangan banyak. Sampai karena banyaknya pedang yang patah, mereka berperang dengan besi-besi yang tumpul. Ketika besi-besi sudah habis pun, mereka berperang dengan pukul-pukulan dan gigit-gigitan. Sudah nggak bisa lagi siapa yang menang, siapa yang kalah. Nggak ada yang mau ngalah. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan semua pasukan capek berhari-hari perang, senjata sudah habis, mereka istirahat, mereka perang lagi, gulat, sampai senjata tidak ada. Dan setiap hari ada yang mati. Setiap hari ada yang mati. Begitu melihat keadaan ini, salah satu sahabat dari sahabat Ali bin Abi Thalib langsung berteriak, kata dia, kalau terus kalian seperti ini, kalian akan mati satu persatu dan tidak tersisa orang Arab. Siapa yang bahagia ketika kalian hilang? Maknanya seperti itu. Siapa yang bahagia ketika kalian hilang? Romawi masih menunggu kalian. Bukannya aku takut untuk berperang dan bukan ingin mengalah dalam berperang. Tapi ini kerugian buat kalian. Dia ceramah di depan pasukan itu. Ceramahnya ini terdengar oleh Muawiyah. Kata Muawiyah, benar dia. Benar dia. Hentikan perang. Akhirnya bukan berhenti dikarenakan ingin berhenti, cari solusi. Akhirnya Muawiyah memegang Quran. Karena melihat kalau terus berperang, nggak ada yang mau ngalah, mati satu persatu, pedang sudah patah, busur sudah habis, berperang dengan tangan kosong, bahkan dikatakan saling menggigit mereka berperang. Sudah betul-betul habis, hari-hari mereka seperti itu saja. Kata Muawiyah, ini Quran, kita jadikan Quran sebagai penengah. Sampailah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah menjadikan Quran sebagai penengah.
Maka kata Ali, ana ahaq wa aula bih. Aku lebih berhak untuk menjadikan Quran menjadi penengah. Ali sepakat. Quran menjadi penengah. Maka perang ketika itu mulai reda. Tapi apa yang terjadi? Ammar bin Yasir meninggal. Meninggal Ammar bin Yasir dalam peperangan ini. Peperangan yang meninggalnya Ammar bin Yasir meragukan banyak pasukan dari pasukan Muawiyah. Ketika terdengar oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Amr bin As mendengar Amir atau Ammar bin Yasir meninggal. Ini kan pasukan Ali bin Abi Thalib. Bilanglah Abdullah bin Amr bin As kepada bapaknya, Abdullah bin Amr atau Amr bin As, ya abi, ya abati, Ammar bin Yasir meninggal. Irtija, langsung mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un. Ammar bin Yasir atau Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As langsung mengucapkan inna raji'un. Dia tahu. Karena mereka ingat dengan hadis Rasulullah mengatakan Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh Bughat, oleh orang-orang yang kudeta. Langsung ragu nih pasukannya siapa? Muawiyah. Abdullah bin Amr pun hadis dia dengar bahwasannya Ammar bin Yasir, bayangkan umur 93 tahun masih ikut perang dan memang sudah ditakdirkan dia mati dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang yang kudeta. Sampailah hadis ini kepada mereka, tersebarlah hadis ini pada mereka. Sampai kepada Muawiyah. Ya Muawiyah, Ammar bin Yasir meninggal. Ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, gimana nih kita? Ammar bin Yasir meninggal. Disebutkan hadisnya bahwasannya dia akan dibunuh oleh orang-orang yang Bughat. Apa kata Muawiyah? Yang membunuh dia adalah yang membawa dia ke dalam perang. Maksudnya? Ali bin Abi Thalib. Yang bawa Ammar bin Yasir siapa? Ali. Yang membunuh dia adalah yang membawa dia dalam perang. Ini takwilan penafsiran hadis dari Muawiyah. Penafsiran ini memperkuat pasukan mereka lagi. Yang tadinya sudah dalam kebimbangan. Memperkuat pasukannya lagi. Kata para ulama, tafsirnya Muawiyah dalam hadis ini salah. Tapi dia tetap seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dia tetap seorang sahabat yang mulia. Yang ijtihad. Ini akidah kita. Kita juga tidak boleh membenci Muawiyah. Karena Syiah saking membencinya Muawiyah, setiap ada anjing mereka kasih nama Muawiyah. Ya subhanallah. Kita kaum muslimin enggak boleh. Adapun yang terjadi di antara mereka, kita nggak tahu fitnah di zaman itu, berita, keterbatasan keadaan, sehingga menyebabkan mereka seperti itu. Kita cuma membaca sejarah tahun ini, bukan untuk membela dan menyalahkan salah satunya. Tapi kita harus tahu, fitnah itu pasti terjadi karena Rasul sudah mengabarkan. Ya, fitnah itu terjadi. Peperangan ini belum selesai, baru ingin bernegosiasi, jadikanlah Quran sebagai hakim kita. Padahal permintaan Ali bin Abi Thalib lama untuk berbaiat itu tidak dipenuhi sampai diberikannya pembunuhnya Utsman. Begitu diutusnya nanti pasukannya Muawiyah dan pasukan Ali mengutus untuk orang yang bernegosiasi menjadikan Quran sebagai penengah, keluarlah kelompok yang lain. Masih kelompok buatan Abdullah bin Saba yang nggak mau perdamaian ini ada. Itu yang namanya kelompok Khawarij. Apa isu Khawarij? Kalian berhukum bukan dengan hukum Allah, tapi kalian berhukum dengan hukum manusia. Kan nanti ada pasukan yang diutus Muawiyah, ada pasukan diutus Ali. Pasukan ini negosiasi dengan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini menurut Khawarij itu kesepakatan yang keluar dari Al-Quran dan hadis. Kan nggak ada di Quran. Berarti kalian berhukum bukan hukum Allah. Bagaimana hukum Allah? Hukum Allah bagi Bughat, habiskan. Fa'in bagot ihdahuma faqatilul lati tabghi. Kalau salah satunya Bughat, bunuhlah orang yang Bughat. Kalau kalian berdamai, berarti kalian tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini isu yang dipakai oleh Abdullah bin Saba dan Khawarij. Sebenarnya mereka tidak mau damai. Tapi mereka bawa seolah-olah kami pengen kembali ke Quran. Maksudnya apa? Habiskan Muawiyah.
keluarlah kelompok yang berikutnya bernama Khawarij. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang, masih berkaitan dengan keluar kelompok Khawarij ini. Ya, ini sama. Ya, kita tegaskan sedikit teman-teman. Di zaman sekarang pun ada orang-orang yang seolah-olah berada di barisan kaum muslimin. Padahal sangat merugikan kaum muslimin. Sangat merugikan kaum muslimin. Terus terang saja, Hamas itu merugikan kaum muslimin. Oh, mungkin kita berjihad fisabilillah, kita perang. Coba bayangkan, kau menyerang mereka satu hari di bulan September. Mereka menyerang kaum muslimin setengah tahun lebih sampai habis. Sampai Gaza itu hampir habis sekarang. Gara-gara serangan mereka. Mereka habis nyerang, masuk ke bunker-bunker di bawah. Tapi di imarat-imarat, apartemen-apartemen, rumah-rumah kaum muslimin dan anak-anak muda kaum muslimin. Perempuan-perempuan dan laki-laki. Kemana Hamas? Semuanya sembunyi di bunker. Dengan mengatakan kami perang. Lalu katakan kami pejuang. Jangan-jangan kalian sengaja membuat kerusuhan ini agar ada alasan musuh-musuh Allah memerangi kalian. Coba yang terakhir apa kata Amerika? Kalau tidak dilepaskan, siapa itu? Tawanan-tawanan kami yang ditawan oleh Hamas, kami akan jadikan Palestina api neraka. Yang nawan siapa? Hamas. Kenapa mereka nggak lepaskan? Cuman menawan 10-20 orang yang jadi bayarannya apa? Satu negara. Masuk akal nggak itu? Jujur nggak mereka sebenarnya pengen kebaikan, atau mereka sedang ingin memberikan kaum muslimin disembelih? Oh, tapi kaum muslimin sekarang terbawa dengan isu itu. Oh, mereka pembela, mereka jagoan, mereka fitnah. Ya. Berapa harga tawananmu itu? Yang kamu tawan sekarang, berapa harga nilai jiwa mereka? Berapa keberuntungan kamu menawan mereka? Dan berapa kerugian kaum muslimin kalau tetap kau tawan mereka dan kaum muslimin akan dihancurkan? Kan itu harus dipikirkan sebenarnya. Kita khawatir orang-orang kayak begini sebenarnya adalah orang-orang yang sengaja menghancurkan kaum muslimin. Bisa jadi kebodohan, tapi kebodohan yang sangat dalam, sampai mengantarkan kepada kedunguan dan gak bisa dikasih tahu. Bisa jadi memang dia ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadi kita, ya, kalau fatwa para ulama jelas masalah Palestina, gencatan senjata. Karena kita ngelawan juga gak bakal menang. Gencatan senjata lebih baik. Yang penting kau hidup damai, dia hidup damai. Kalau dikatakan tanah kita diambil, ya mau diapain lagi? Diambil 30% lebih baik daripada diambil semuanya. Mau melawan, pasti mati. Buktinya siapa? Buktinya sekarang. Begitu melawan, siapa kaum muslimin yang bisa bela? Negara Islam mana yang mau membelanya? Semuanya merasa bahwasannya nggak mampu membela diri masing-masing. Ya, ini kaum Khawarij pun di zaman itu sama. Mengatasnamakan kami tidak mau, kami kembali kepada Quran, kami tetap memegang Quran, habiskan orang-orang yang berbuat jahat. Maksudnya siapa dihabiskan? Muawiyah. Mereka berdalil dengan Quran. Fa in bagat ihdahuma faqatilul lati tabghi. Kalau salah satunya bugot, perang yang bugot. Lah maksud perang yang bugot ini dalam ayat sebenarnya adalah kalau yang bugot nggak mau damai. Itu pun kalau mereka sudah pergi, lari, itu nggak perlu dikejar. Nah ini sekarang kan Muawiyah sudah mau damai. Kalau seandainya pendalilan mereka benar, sudah mau damai, apakah tetap dipakai ayat itu? Fa aslihu bainahuma. Harusnya pakai ayat fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Fa in taifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua pasukan orang beriman itu berperang, solusi pertama fa aslihu bainahum, damaikan mereka. Allahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi sedikit masalah bagaimana masalah tahkim ini. Ini masalah tahkim, menjadikan hakim untuk mendamaikan antara Muawiyah dan Ali bin Abu Thalib, dan ini cikal bakal lahirnya kaum Syiah Rafidhah yang mengatasnamakan cinta kepada Ali dan ingin membasmi pembunuh-pembunuh Ali, tapi tidak mau berdamai sebagaimana berdamainya Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum. Allah musta'an. Ya, ada pertanyaan, tafadhol. Ya, silakan.
Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada seorang sahabat yang ikut perang, termasuk Ammar bin Yasir. Termasuk ditanya kepada Muawiyah. Maka jawaban Muawiyah, kalau mereka berharap pahala Allah, pasukan Ali masuk. Ali ditanya kepada Ali, "Ya Ali, kalau kita meninggal, apakah kita masuk surga?" Kalau pasukan Muawiyah meninggal, apakah masuk surga? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau mereka berharap wajah Allah, Allah masukkan mereka ke surga. Jadi Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan dalam jawaban ini bahwasannya ini istihad mereka. Ini istihad aku. Orang istihad kan gak salah mutlak. Kalau memang betul-betul dia berharap pahala dari Allah. Maka itu para ulama membawa kasus ini adalah kasusnya istihad. Kalau ada ulama istihad salah, bagi dia 1 pahala. Kalau dia benar, bagi dia 2 pahala. Kasusnya Muawiyah dan Ali, para ulama mengisyaratkan inilah istihadnya Muawiyah. Maka ketika Ali ditanya, apakah pasukan mereka juga masuk surga? Kalau mereka berharap pahala Allah, Allah akan masukkan mereka ke surga. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Allah musta'an. Ya, ada lagi yang lain? Karena memang di pasukan Muawiyah ada beberapa sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sebagian riwayat mengatakan pembunuhnya Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir itu pakai baju perang, masuk dalam pasukan perang, dan dia paling depan. Karena dia paling depan, langsung dia dipanah. Begitu dia jatuh, disabet kepalanya. Begitu dia sabet, terbuka helmnya. Semua kaget, Ammar bin Yasir. Karena tertutup tadinya. Dalam sebuah riwayat dikatakan yang menyabetnya pun ada seorang sahabat lain. Dia diikhtilafkan, sahabat atau bukan. Ada yang mengatakan dia termasuk sahabat, ada yang mengatakan bukan. Tapi yang jelas pembunuhan Ammar bin Yasir itu dikarenakan ketidaktahuan bahwasan itu Ammar bin Yasir. Tertutup dengan pakaian perangnya dia dan helm perangnya. Ketika helmnya dibuka, semuanya kaget. Ternyata yang meninggal Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Allah musta'an. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.